Halo buat kita semua, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Imam Mare dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 12S25058. Di video kali ini saya akan menginvestasikan tugas saya yang ke-9 itu tentang 9 Dynamic Memory Allocation. Jadi sebelum saya menjelaskan apa maksud soal ini, saya akan terlebih dahulu membaca dari soal berikut. Jadi mana di sini ada akademik, yaitu di sini kita akan disuruh membuat simulator hasil karya Ucok dan Butet kaya akan fitur. Meski demikian, simulator yang sudah dikembangkan belum sempurna. Pengembangan masih diperlukan. Ada dua kekurangan dasar dari simulator. Yang pertama adalah belum terwujudnya interaksi dinamis antara simulator dan penggunanya, itu masih statis. Yang kedua adalah ketidakmampuan simulator untuk beradaptasi pada kebutuhan ruang penyimpanan yang dinamis. Kemudian itu untuk dapat dipergunakan, simulator harus secara manual di-set ukuran ruang datanya yang akan dioperasikan melalui additional command line argument. Dari kedua keterbatasan tersebut sangat krusial bagi pengembangan selanjutnya. Ucok dan Butet kemudian berkomitmen untuk secara berharap melanjutkan pengembangan. Pada tahap ini, Ucok dan Butet akan mengembangkan 7 buah fitur. Yaitu yang fitur pertama adalah menstrukturkan simulator agar secara dinamis berinteraksi dengan pengguna. Interaksi dikemas dalam bentuk baris-baris instruksi, yang setiap instruksinya kemudian akan ditindaklanjuti oleh simulator. Fitur ini akan tercapai tahap demi tahap dengan menyelesaikan ke-6 fitur lainnya. Yang kedua, secara dinamis melakukan penambahan mahasiswa, yaitu student, di dalam simulator. Kemudian secara dinamis untuk melakukan penambahan mata kuliah, yaitu course, di dalam simulator. Untuk menampilkan semua data student yang tersimpan, fitur untuk menampilkan semua data course yang tersimpan, fitur untuk melakukan pencarian data student berdasarkan ID, fitur untuk melakukan pencarian data course berdasarkan code-nya. Berarti ini sama-sama, jadi kita akan mencari data dari si student itu berdasarkan ID atau NIM, dan juga si mata kuliahnya kan ada punya kode mata kuliahnya. Berarti kita membuat fitur untuk mencari mata kuliah itu dengan kode. Kemudian kita akan mendaftarkan sebuah fitur yang akan dikembangkan itu. Kemudian si Ucok dan Butet itu akan merancang skema perintah yang akan dipakai untuk berinteraksi dengan simulator. Kemudian setiap perintah yang dituliskan dalam satu baris masukkan ke standar input. Kemudian sebaris perintah dari atas paling sedikit itu satu atau segmen masukannya. Sebuah segmen dapat dipisahkan dengan segmen lainnya dengan memperhatikan sign pagarnya. Berarti dia akan dipisah ketika kita memberikan sebuah sign, yaitu untuk pagar ini, stack. Kemudian simulator ini akan secara terus-menerus berjalan. Dia akan terus-menerus perintah standar output yang kita akan berikan, dan dia hanya menghentikan eksekusi jika kita beri triple dash sign, ini mana kita kemudian kasih garis 3. Kemudian itu rincian format untuk setiap fiturnya itu yang di pertama itu kita akan membuat tugas proses nomor satunya. Ini mana sini kita akan membuat fitur dengan perintah create student. Pada segmen pertama ini kita akan mengikuti oleh 4 segmen data, hanya itu. Jadi di dalam create student ini ada 4 segmen data yang harus kita buat, yaitu ID, itu berisi angka atau huruf, ya kan. Kemudian itu ada name, nama dari si student, tahunnya itu tahun dia masuknya, dan program studi yang diambil oleh mahasiswa tersebut. Format perintahnya akan digunakan adalah sebagai berikut. Kita akan meng-create student, yaitu kita pisah dengan tadi pagar. Terus itu ID-nya kita pisah lagi dengan name, nama mahasiswa tersebut. Kemudian kita pisah lagi dengan tahun. Kemudian kita pisah lagi dengan program studinya. Untuk menambahkan sebuah data baru ini, fitur akan memanfaatkan create student yang telah dikembangkan beberapa waktu lalu. Perlu diingat bahwa ruangan penyimpanan harus mencukupi fit dengan jumlah data yang disimpan dan tidak berlebihan. Jadi data tersebut tidak disimpan tidak berlebihan. Jadi karena ruangan yang penyimpanan yang tersedia itu dia tidak begitu besar, maka tidak boleh berlebihan. Maka fitur itu akan kita memberikan keluaran atas tingkat outputnya. Kemudian di sini
kita akan menampilkan sebuah data yang dimana data tersebut akan ditandai dengan perintah print students tanpa segmen tambahan. Kemudian format perintah yang akan digunakan itu sebagai berikut: print students, ya kan? Kemudian di fitur ini kita harus melengkapinya dengan beberapa fungsi, yaitu print student dengan menyertakan student tersebut yang akan ditampilkan beserta sentinelnya, sedangkan variabelnya. Terus secara imperatif untuk menampilkan sebuah course. Fungsi ini akan memanfaatkan fungsi print student. Kemudian di taks ketiga ini kita akan menambahkan perintah create course, yang mana kita akan menambahkan mata kuliahnya. Pada segmen ini diikuti oleh 4 segmen data juga, yaitu ada kode dari mata kuliah tersebut, nama mata kuliahnya, kredit atau jumlah SKS-nya, dan passing grade atau nilai dari yang didapat oleh si mahasiswa tersebut. Dengan format perintah yang digunakan sebagai berikut, yaitu create garis course, kemudian estate code, estate name, estate credit, dan estate passing grade. Untuk menambahkan sebuah data baru, fitur ini akan memanfaatkan fungsi create course, create underscore course, yang telah digambarkan beberapa waktu lalu. Kemudian kita akan menampilkan semua data tersebut, yaitu course, yang dimana kita akan memprint course tersebut dengan sama seperti pengerjaannya di taks 02, yang dimana kita akan menampilkan hasil dari yang kita sudah input tadi dengan kita print course-nya. Jadi di case pertama ini kita akan diberikan contoh masukan, yang dimana contoh masukan adalah create student, yaitu kita akan menambahkan mahasiswa tersebut. Kemudian di sini ada NIM-nya, kan diminta itu ada code ID dari mahasiswa tersebut, kemudian nama mahasiswa tersebut, tahun masuknya, kemudian prodinya. Kemudian kita akan meng-create student lagi, si student dengan nama berbeda, yaitu ada ID dipisahkan oleh aspek itu, ada Jaka Sembung, tahun masuk 2022, informasi sistem. Kemudian kita print studentnya. Kan di sini kita akan di sini kan dia sebenarnya masih bisa berjalan, karena kita udah kasih dia triple dash, maka program tersebut akan berhenti. Di sini keluarnya akan diharapkan si Wiro Sableng, terus itu si Jaka Sembung. Sama juga seperti di course kedua dan course ketiga. Jadi tugas ini dibagi di beberapa tahap kecil yang diwujudkan dalam 5 file, ya kan? Yang di file pertama itu ada academic.c. Ya, ini merupakan otaknya program itu. Inilah otak dari program tersebut. Di sini ada fungsi penting seperti create student, create course, kemudian ada create student, create course, print student, print course, find student by ID, dan find course by code. Ya kan? Kemudian di T0901 ini, di sini terdapat fitur dasar mahasiswa, yang dimana kita akan bisa menambahkan mahasiswa dan menambahkan semua mahasiswa. Kemudian di T02 ini kita akan menambahkan fitur mata kuliah, yang dimana kita bisa menambah course dan menampilkan semua course. Kemudian di T03 ini kita akan menambah fitur pencarian mahasiswa berdasarkan ID, dan di keempat kita akan mencari mata kuliah berdasarkan code. Kemudian saya akan menjelaskan dari codingan akademik.c-nya. Ini merupakan implementasi fungsi utamanya. File ini berisi semua fungsi yang digunakan oleh program utama. Fungsi ini akan mengelola data mahasiswa dan data mata kuliah dengan memori dinamis yang seperti yang diharapkan oleh soal tersebut. Yang dimana di sini kita akan membuat library dari sebuah program tersebut, yang dimana di sini ada include academy.h. Yang ini kita akan mengambil struktur data struct dari data struct, yaitu enum nilainya, kemudian prototype fungsi dari header file. Kemudian di sini ada include stdio.h, ini untuk fungsi print atau kita cetak ke layar. Kemudian kita membuat include stdio.h, yang ini
untuk malloc, reloc sama free, di mana kita akan mengalokasikan model dinamis. Fungsi inilah yang membuat program ini dinamis karena kita menggunakan malloc dan realloc dan free. Kita akan membuat kita akan menghapusnya juga. Kemudian ada string.h ini untuk strcpy, strcmp dan men-set atau strtalk atau kita sering tersebut operasi string yaitu huruf. Kemudian di yang pertama ini ada char pointer grade to next. Kemudian ada parameter enum grade underscore t dan underscore grade. Yang dimana fungsi ini akan mengubah nilai enum, grade A, grade D dan lain-lain menjadi text string A dan D. Di sini akan ada proses perubahan yang dimana ketika kita mengubah nilai itu menjadi string A gitu kan. Di sini kita akan kembalikan ke A, D kita akan kembalikan ke AB, kita akan B, AB, kemudian D kita kembalikan ke B, BC dan kemudian BC dan kemudian seterusnya. Fungsi ini kita buat agar bisa kita cetak menggunakan switch case untuk memetakan setiap nilai. Kemudian di sini ada data float, yang dimana kita akan mengkalkulate performance. Yang di sini kita akan menghitung performance dari si mahasiswa tersebut, yang dimana terdapat ada enumeration grade seperti grade di situ ada unsigned tipe data dari si credit. Kemudian kita return ke 0. Fungsi ini belum diimplementasikan atau masih return 0,0. Tujuannya nanti akan menghitung performa mahasiswa berdasarkan nilai SKS atau berdasarkan nilai dan SKS. Yang dimana di sini kita akan membuat sebuah tidak ada lagi void. Yang dimana kita akan memprint si course tersebut. Kita akan print si course. Si course ini kita print yang dimana ada tipe data struct, yang dimana struct ini akan kita menampung berapa tipe data dari si course underscore t dan underscore course. Kemudian kita akan memprint dari setiap keluaran yang akan ditampilkan persen x, persen s, slice n. Di mana itu ada course code, course name, course credit, kemudian ada grade to text, yang dimana nilai itu akan kita tampilkan menjadi teks, yang dimana itu kita ambil dari course passing grade. Kemudian kita akan mencetak sebuah satu mata kuliah dalam format kode, nama, SKS dan passing grade. Inilah maksud dari program tersebut. Kemudian kita akan print course. Jadi mana print course ini kita akan mencetak semua mata kuliah, yang dimana di sini berisi semua mata kuliah yang akan kita cetak. Yang dimana di sini ada terdapat course sentinel. Ini akan menggunakan semua mata kuliah, mencetak semua mata kuliah menggunakan sentinel pada penanda akhir agar program tahu sampai mana data yang valid. Loopingan ini berhenti ketika menemukan sentinel. Dia akan mencetak satu data mahasiswa dalam format ID, nama, tahun, prodi dan GPA. GPA ini dicetak dengan 2 desimal yaitu %2F. Di sini kan dia kita akan melihat ini. Di sini kita mengerti pada struct course sentinel, yang dimana kita memset atau sentinel ini no size of struct course seperti kita akan buat for atau perulangan, yang dimana tipe data itu adalah uncensored integer, yang dimana i sama dengan all, dan ketika i lebih kecil dari course size maka i ditambah 1. Kemudian kita akan mengcopy dari si course tersebut, kita copy course i-nya, kodenya dan sentinel kodenya, yaitu sama dengan 0. Kemudian break,
Kemudian kita akan print si course tersebut, yaitu course I-nya, hasil dari pengerjaan tersebut. Si I-nya kita print. Kemudian kita akan print student, yaitu struct student. Ada tipe data struct menampung, si struct ini menampung beberapa tipe data dari student underscore T, ini mana terdapat ada ID, name, year, study program, dan GPA. Kemudian kita akan nge-print dari si student tersebut, kita akan print ini mana tipe data tersebut ada uncensored, integer, dan student size. Kemudian kita ada struct student sentinel, sama seperti program tersebutnya, ini mana kita akan mencetak mahasiswa berdasarkan fungsi. Ini mana kita akan mencetak sebuah hasil dari mahasiswa tersebut. Kemudian kita akan membuat print enrollment struct, ada struct enrollment underscore enrollment. Kita akan membuat point dia di mana di sini ada si struct enrollment s, unsigned tipe datanya itu unsigned for integer, dan enrollment size. Kemudian di fitur ini kita akan membuat mata kuliah dari mahasiswa tersebut. Di sini kita akan membuat objek baru, yaitu kita akan membuat sebuah enrollment kosong yang belum bisa digunakan. Kita akan membuat objek baru yang mengisi code, nama, kredit, dan passing grade. Kita menggunakan strct untuk string. Kemudian kita akan membuat objek baru dari objek baru student yang mengisi data mahasiswa, men-set GPA-nya 0,0, dan fungsi create enrollment ini akan mengkalkulate set enrollment grade masih kosong, atau kita akan mencari berdasarkan ID-nya. Di sini kita akan mencari berdasarkan ID-nya. Kemudian jika ketemu, kita akan memanggil print student, lalu kita return ke data tersebut. Jika tidak ketemu, kita akan return ke sentinel atau data kosong. Kemudian kita membuat course sentinel. Kita akan modifikasi sebutkan. Kemudian kita ke 01, yang dimana di sini kita akan menambah fitur mahasiswa saja yang hanya menangani create student dan print students. Yang dimana sini kita membuat integer main, yaitu ada integer karakter RGC, reference, di situ struct student underscore T, pointer student, sama dengan struct student underscore T. Jadi kita menggunakan fungsi malloc size of struct student underscore T, student itu 0, kita set playnya 0, ID-nya 0, kemudian kita size 0. Ini membuat penanda, membuat sentinel di posisi pertama atau penanda akhir array. Kemudian kita char line-nya itu ada 256. Kemudian kita menggunakan fungsi while fgets line size of line reading. Kemudian line ke n line underscore n sama dengan persen 0 by size 0. Kemudian ini looping utama ini akan membaca input baris demi baris dari keyboard SVD sampai ketemu. Kemudian kita akan membuat sebuah token dimana tipe data itu karakter. Jika token itu bersama dengan 0, kita akan lanjutkan. Kita akan memecah barisan input berdasarkan tanda seperti contoh yang tadi sudah saya baca. Kemudian kita akan membuat fungsi perulangan if. Fungsi perulangan if ini akan memecah barisannya. Kemudian itu kita pisahkan dia dengan ID dan nama dan year dan program. Kemudian student itu ada tipe datanya itu struct student seperti. Kemudian kita realloc student tersebut. Kemudian kita return ke 0. Kemudian di kelas 2 ini di sini kita akan fitur penambahan mahasiswa hampir sama dengan T0901.
tapi ditambah dengan khusus perbedaannya. Ada variabel struct course sampai seperti yaitu ada course dan course size. Di dalam looping awal ini ditambahkan dua else if. Else if itu ada create course, kita pakai realog. Untuk array course-nya kita pakai realog juga dan kita panggil create course-nya. Terus kita print course-nya, kita panggil dan kita print course-nya lagi. Kemudian di soal nomor 4, di soal nomor 4 tersebut kita akan mendapat fitur cari mahasiswa, yang dimana kita akan mencari mahasiswa tersebut berdasarkan di kategori 03. Di sini kita akan mencari mahasiswa, yang dimana kita akan mencari tambahan dari T02 dari 02, yang dimana kita menggunakan else if strcmp token find student by id sama dengan 0 dan char ke pointer id-nya kita panggil si id-nya itu str 0. Kemudian kita if id find students by id, kemudian student size dan id. Jika perintah find students ini by id, maka kita akan mencarikan berdasarkan id. Panggil fungsi pencarian. Fungsi tersebut akan mencetak data jika ditemukan, karena di dalam find id sudah ada print student. Kemudian kita ke T04, T04 nya kita akan ke mata kuliah, di mana ada tambah satu lagi yaitu else if, yang dimana itu berisi token. Kita akan find course by code sama dengan 0, char code-nya akan 0. Kemudian itu find course by course, karena course-nya udah ada di course size code, sama seperti pencarian mahasiswa tapi untuk mata kuliah. Di sini kita akan mencoba memanggil dari setiap step by step perintah soal tersebut, yang dimana di sini saya akan compile dari masing-masing setiap soal tersebut di CC merah. Di CC kemudian kita copy paste saja. Di sini dia langsung sudah keluar hasil dari yang kita harapkan, ya kan, sama seperti yang kita harapkan. Kemudian kita akan coba ke soal nomor ya. Kemudian di sini kita akan mencoba panggil lagi. Di sini adalah hasilnya ada. Sabar. Di sini hasilnya sudah ada keluar, yang dimana ini yang kita import tadi kan. Kemudian
Oh, dia terpisah-pisah kami buat, Pak. Sini ada pertama ini. Baik Pak, sekian penjelasan dari saya. Sini sudah ada hasilnya. Gimana hasilnya saya pisah-pisah dari setiap akannya. Jadi dia line per line. Penjelasan dari saya. Terima